Kali ini kita akan bahas Matematika Wajib SMA kelas 11 Bab 1 Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers Latihan 1.3 nomor 5-8 halaman 23. Soal nomor 5, pendapatan dari penjualan suatu produk adalah Rx sama dengan min 20x kuadrat plus 1000x. Sedangkan biaya produksi Cx adalah 100x plus 8000. Jumlah produk dinyatakan dalam X. Tentukan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah produk X. Pertama-tama langsung kita cari ya, keuntungan sebagai fungsi dari jumlah produk X. Kita misalkan yaitu adalah fungsinya adalah Fx. Nah, berarti mencari Fx itu sama dengan itu pendapatan Rx ini kita kurangi dengan biaya produksi. Ya, itu untuk mencari keuntungan ya. Jadi fungsi keuntungan kita misalkan dulu dengan Fx ya, itu sama dengan pendapatan itu Rx kita kurangi dengan biaya produksi itu Cx, sehingga Rx di sini nilainya adalah min 20x kuadrat plus 1000x yang ini. Kemudian kita kurangi, kita beri buka kurung, jangan lupa karena di sini Cx-nya terdiri dari dua suku ya, berarti di sini 100x ditambah 8000 ya, dikurangi buka kurung 100x ditambah 8000. Kita sederhanakan, min dikalikan plus berarti min, kemudian min dikalikan plus berarti min. Kemudian di sini kita sederhanakan 1000x dikurangi 100x yaitu 900x. Ya, jadi di sini kita peroleh Fx-nya sama dengan min 20x kuadrat plus 900x min 8000. Jadi keuntungan sebagai fungsi dari jumlah produksi X adalah Fx sama dengan min 20x kuadrat plus 900x min 8000. Selanjutnya soal nomor 6. Jika F3 sama dengan 7, G3 sama dengan 6, F6 sama dengan 13, G6 sama dengan 12, tentukan yang A F3 tambah G3, yang B F3 dikurangi G3, yang C F3 dikalikan G3, yang D F3 dibagi G3. Langsung kita bahas. Yang A itu adalah F3 ditambah G3. Nah, di sini F3 kita lihat di sini F3-nya sama dengan 7. Berarti di sini F3-nya kita ganti dengan 7. Kemudian ditambah di sini G3. G3-nya di sini 6. Berarti G3-nya ini kita ganti dengan 6. Jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian yang B di sini F3 min G3. F3-nya di sini 7 ya. Berarti kita tulis 7 dikurangi G3. G3-nya di sini 6 sama dengan 6. Berarti G3-nya kita ganti dengan 6. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Selanjutnya yang C F3 dikalikan G3. F3-nya di sini sama dengan 7. Berarti F3-nya kita ganti dengan 7 dikalikan G3. G3-nya di sini sama dengan 6. Berarti G3-nya kita ganti dengan 6. 7 dikalikan 6 sama dengan 42. Yang D F3 dibagi G3. Ya, F3-nya di sini sama dengan 7 ya, dibagi G3-nya di sini G3 sama dengan 6. Berarti kita bagi 6. Ya, jadi di sini G3-nya kita ganti dengan 6 karena di sini G3-nya sama dengan 6. Sehingga 7 dibagi 6 itu sama dengan 7/6. Selanjutnya soal nomor 7, berikan contoh nyata tentang perkalian dua fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak ya. Contohnya banyak, salah satunya adalah tentang total pendapatan dari penjualan tiket kereta api. Ya, jadi intinya di sini yang berhubungan dengan total pendapatan, ya itu bisa kita jadikan sebagai contoh perkalian dua fungsi. Ya, diantaranya adalah ya ini total pendapatan dari penjualan tiket kereta api. Pertama-tama kita misalkan dulu Fx itu merupakan fungsi harga tiket kereta api yang berubah seiring waktu X, yaitu dalam hari. Kemudian Gx itu merupakan fungsi jumlah penumpang kereta api yang berubah seiring waktu, yaitu dalam X. Nah, di sini jadi kita sudah mengetahui bahwa Fx itu adalah harga tiket, sedangkan Gx ini adalah jumlah penumpang.
Sehingga untuk mencari total keuntungannya, total pendapatannya ya, bukan total keuntungan tapi total pendapatannya itu sama dengan fx dikalikan gx. Berarti harga tiket kita kalikan dengan jumlah penumpang. Ya, jadi di sini untuk mendapatkan total pendapatan pada hari ke X yaitu fx kita kalikan dengan gx, yaitu jumlah harga tiket ya, harga tiket kita kalikan dengan jumlah penumpang. Nah, jadi di sini kita tuliskan hx sama dengan fx dikalikan dengan gx merupakan fungsi total pendapatan dari penjualan tiket kereta api yang berubah seiring waktu x, yaitu dalam hari. Jadi seperti itu pembahasan soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8, berikan contoh nyata tentang pembagian dua fungsi dalam kehidupan sehari-hari. So, kita bahas ya. Sebelumnya di sini soal nomor 8 ini erat kaitannya dengan soal nomor 7. Ya, kalau soal nomor 7 itu perkalian fungsi, contoh perkalian fungsi. Kalau soal nomor 8 ini adalah pembagian fungsi. Ya, artinya seperti ini. Apa-apa yang bersifat perkalian maka bisa juga kita jadikan sebagai pembagian. Jadi fungsi yang bersifat perkalian itu bisa kita jadikan sebagai fungsi pembagian. Nah, jadi di sini kalau yang nomor 7 itu kita mencari atau menentukan total pendapatan, berarti yang nomor 8 bisa kita mencari untuk menentukan jumlah penumpang kereta api. Ya, jadi nomor 8-nya kita cari menentukan jumlah penumpang kereta api. Kita misalkan dulu hx merupakan fungsi total pendapatan dari penjualan tiket kereta api yang berubah seiring dengan waktu ya, waktu x ini dalam hari. Nah, jadi di sini yang diketahui terlebih dahulu yang hx-nya. Kemudian fx kita misalkan merupakan fungsi harga tiket kereta api yang berubah seiring waktu x itu dalam hari. Sehingga untuk mencari gx yaitu sama dengan gx ini merupakan jumlah penumpang ya. Berarti gx-nya sama dengan hx yang ini total pendapatan kita bagi dengan fx yaitu harga tiket. Ya, jadi sekali lagi, jadi untuk mencari jumlah penumpang, jumlah banyaknya penumpang atau gx itu sama dengan yaitu total pendapatan yaitu hx kita bagi dengan fx. Fx di sini adalah harga tiket. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini gx sama dengan hx per fx merupakan fungsi jumlah penumpang kereta api yang berubah seiring waktu x, itu dalam hari. Jadi sekali lagi, jadi soal nomor 7 ini erat kaitannya dengan soal nomor 8. Ya, karena soal nomor 7 itu perkalian dua fungsi, sedangkan soal nomor 8 adalah pembagian dua fungsi. Nah, apa-apa yang bersifat perkalian maka bisa juga kita balik sebagai memiliki sifat pembagian. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini contohnya kita balik saja soal nomor 7 dari perkalian kita jadikan pembagian. Ya, kalau nomor 7 itu mencari total pendapatan, kalau yang nomor 8 itu mencari jumlah penumpang. Ya, jumlah penumpang di sini hx-nya kita misalkan sebagai total pendapatan, sedangkan fx-nya kita misalkan sebagai harga tiket. Jadi untuk mencari jumlah penumpangnya yaitu gx itu sama dengan hx per fx. Berarti total pendapatan dibagi harga tiket, maka ini akan menjadi fungsi jumlah penumpang. Jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 8. Demikian pembahasan latihan 1.3 nomor 5 sampai dengan 8 halaman 23. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.